sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan fikut-mikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa lakum fid dharain amin. Wa minas suratil lati yudhkaru fiha al-hijr wa hiya kulluha makkiyatun. Di antara surah pula yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Hijr. Wa hiya kulluha makkiyatun. Surah Al-Hijr ini adalah surah makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Ayatuha tis'un wa tis'una ayatan. Ayatnya itu ada berjumlah 99. Wa kalimatuha sitatu mi'atin wa khamsuna wa arba'un. Kalimat-kalimatnya berjumlah 654. Wa hurufuha alpani wa sab'atu mi'atin wa sab'una. Sedangkan huruf-hurufnya berjumlah 2770. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra. Yaqulu, maka Ibnu Abbas mengatakan. Jadi tafsir Mikbas ini yang dikarang oleh Ibnu Abbas, khusus tafsir yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah yang sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abbas. Yang suatu ketika Ibnu Abbas ini pernah diberikan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abbas, bukalah mulut kamu. Wahai Ibnu Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, bukalah mulut kamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma faqihu fiddin wa alimha imma ta'wila. Ya Allah, berikanlah dia kepahaman ilmu. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, pakihkanlah, pahamkanlah. Bukan permintaan Rasulullah SAW, ya Allah alimkanlah, tidak. Tetapinya Rasulullah SAW mendoakan kepada Abdullah ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, pahamkanlah dia di dalam agama. Nah, makanya orang-orang yang melaksanakan tasmiyah itu biasanya yang sunnahnya, yang sunnahnya itu bayi itu dimakankan kurma. Cuma sebelum dimakankan dikecup dulu kurma tadi. Apa yang dibaca? Yaitu Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, pakihkanlah, pahamkanlah anak ini di dalam bidang agamanya, dan alajarilah dia akan ilmu ta'wil, ilmu hikmah. Nah, baru kita masukkan kurma tadi ke dalam mulut si bayi. Nah, itu ada sanadnya, bukan sekedar sekedar melakukan seperti itu, tapi harus ada sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas pernah diludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita yang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang bersambung air liur, air liur Rasulullah kepada sahabat, sahabat lagi mengasih kepada sahabat yang lain, betul sambung-sambung sampai kepada guru kita. Itu hadisnya suwarul mukmin syifaun. Bekas minum orang beriman itu, kata Rasulullah, sebagai obat. Tapi obat di sini obat di sini ini tergantung niat hati kita. Kita mengambil bekas minum orang-orang yang kita percaya akan ilmu agamanya, orang-orang soleh. Kita niatkan, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan ilmu kepada beliau, maka berikanlah ilmu Engkau kepada saya. Niatkan seperti itu, insya Allah. Nah, jadi itu bersambung. Jadi mulai Rasulullah SAW kepada sahabat berterus sampai kepada guru kita. Kalau bisa ambil ijazah seperti itu, yang bersambung itulah. Alif lam ra. Yaqulu, maka Abdullah ibnu Abbas. Kalau ahli tafsir yang lain tidak berani mengartikan alif lam ra ini, tidak berani.
kecuali Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan alif lam ra itu artinya anallahu ara, akulah Allah yang maha melihat. Alif lam ra, anallahu ara, akulah Allah yang maha melihat. Tilka ayatul kitab wa qur'anim mubin. Itulah kitab Al-Qur'an. Tilka ayatul kitab wa qur'anim mubin. Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, berfirman lagi, rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Bercita-citalah orang kafir di dalam neraka itu, kata Allah. Apa? Law kanu muslimin, seandainya mereka itu menjadi orang Islam. Jadi saat ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, Rasulullah bercerita, innan nasa min ahli la ilaha illallah yadkhuluna an-nar bidunubihim. Sesungguhnya ada nanti segolongan manusia, kata Rasulullah, mereka itu ahli membidangi, bukan sekedar membaca tetapi sampai ke hati mereka. Orang yang membidangi la ilaha illallah artinya ahli tauhid, yadkhuluna an-nara bidunubihim, mereka masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah, bidunubihim, dengan sebab dosa zahir mereka. Ada di antara orang-orang yang ahli tauhid nih, ahli tauhid yang masih tertipu daya dengan hawa nafsunya. Dikiranya yang dikerjakannya itu adalah perintah hati, ternyata perintah hawa nafsu. Mereka, kata Rasulullah SAW, ada segolongan manusia yang ahli tauhid tetapi mereka dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dengan sebab dosa zahir mereka. Ini golongan Qadariyah, inilah Jabariyah itu, masuk ke dalam neraka. Fayaqulun, kemudian mengatakan ahlul Lata wal Uzza, orang yang penyembah daripada Lata wal Uzza, penyembah berhala, mengatakan, ma agna ankum qaulukum la ilaha illallah wa antum ma'ana finnar. Apa sekarang manfaatnya? Jadi orang-orang yang ahli tauhid itu nanti di dalam neraka berteriak la ilaha illallah, sambil disiksa itu berzikir la ilaha illallah. Datang orang-orang kafir penyembah-penyembah berhala, kata Rasulullah, ma agna ankum qaulukum la ilaha illallah. Sekarang tidak ada manfaatnya lagi, sudah kalian ahli tauhid di dalam dunia tapi maksiat zahir masih ada. Tidak ada manfaatnya lagi, kata orang-orang kafir. Tidak ada manfaatnya lagi, kata orang-orang yang penyembah berhala Lata dan Uzza. Perkataan kalian la ilaha illallah, sedangkan wa antum ma'ana finnar, sekarang kalian ini bersama kami di dalam neraka. Bayadabullahu lahum fayukhrijuhum wa yulqihim fi nahril hayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengar pembicaraan orang kafir ini, yang mengolok-olok orang Islam yang ahli tauhid namun mereka masih memiliki dosa zahir. Ya, terkadang tertipu dayanya orang-orang belajar tauhid tuh yang belajar tauhid ini terserah Allah taala aja, tawakalnya tawakal setengah, terserah Allah taala aja ya. Nah, kalau diberi Allah taala hidayah, sholat nanti subuh, kalau tidak diberi Allah taala ya tetap tidur katanya. Kan ada pemikiran seperti itu, tawakalnya itu tawakalnya setengah-setengah. Nah, dosa yang seperti ini tidak tidak ditobati mereka, karena tawakalnya setengah-setengah, masuk ke dalam neraka, didatangi oleh orang penyembah-penyembah berhala, kata Rasulullah. Nah, sambil berteriak tuh disiksa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kata penyembah berhala, ma agna ankum qaulukum la ilaha illallah, tidak ada manfaatnya kalian mengatakan la ilaha illallah, itu tidak ada manfaatnya.
Wa antum ma'ana finnar, sekarang kalian berada juga dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala mendengar apa? Olokan orang-orang kafir, orang-orang yang penyembah berhala tersebut kepada orang-orang ahli tauhid, namun yang mereka masih melaksanakan maksiat di dalam dunia lalu meninggal dunia tidak sempat bertobat. Allah taala murka. Fayaqdabullahu lahum, kemudian Allah taala murka kepada orang-orang penyembah berhala tersebut. Fayukhrijuhum, kemudian Allah taala mengeluarkan ahli tauhid tadi. Fayulqihim fi nahril hayah, Allah taala melempar mereka, bukan dibawa tapi dilempar Allah Subhanahu wa taala, dilempar di dalam sungai kehidupan, Nahrul Hayah namanya. Fayabra'una min harqihim kama yabra'ul qamaru min khusubihi, maka hilanglah semua kulit-kulit mereka yang angus, kata Rasulullah, sebagaimana terbukanya atau tersingkapnya bulan di saat pada waktu bulan gerhana bulan. Jadi putih bercahaya. Fayudkhulunal jannah, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Wa yasamuna fiha al-jahannamiyuna. Nah, lalu mereka orang ahli tauhid yang pernah masuk ke dalam neraka tersebut dikenal di dalam surga itu sebagai golongan jahannamiyuna, orang-orang tauhid yang pernah masuk ke dalam neraka jahanam. Jahannamiyuna itu ada golongan seperti itu, kata Rasulullah. Ini yang pertama, kejadian pertama lah, orang-orang yang sekedar bertauhid namun syariat mereka, syariat Rasulullah SAW tidak ditunaikan. Apa gunanya ya sholat, melebari lubang pantat aja. Nah, itu banyak perkataan seperti itu terjadi. Orang-orang yang belajar tauhid tapi tidak belajar daripada syariat Rasul, lalu menyepelekan daripada syariat. Nah, golongan yang seperti ini nantinya dimasukkan dalam neraka. Setelah mereka dimasukkan ke dalam surga dikatakan golongan jahannamiyun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua riwayat daripada Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtama'a ahlun nari fin nari wa ma'hum man sya'allah min ahli al-qiblah." Apabila telah berkumpul ahli neraka di dalam neraka dan beserta mereka golongan-golongan yang dikehendaki Allah taala min ahlil kiblah, daripada orang-orang yang menghadap kiblat, maksudnya orang-orang Islam, digabungkan Allah taala di dalam neraka jahanam. Qala al-kuffaru lil muslimina alam takunu muslimin, kemudian orang-orang kafir tadi mengatakan kepada orang Islam, alam takunu muslimin, kalian kan orang Islam, kenapa masuk ke dalam neraka seperti kami? Qalu bala, qalu pama agna angkumul Islam, jadi untuk apa kalian masuk Islam? Coba, kami ini wajar aja menyembah berhala, kami menyembah yang namanya menyembah anak, menyembah ibu, yalah, nyembah Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan bapak, wajar aja kami masuk ke dalam neraka. Sekarang kalian Islam yang sudah dijamin masuk surga, kenapa kalian masuk neraka? Pama agna angkumul Islam, apa manfaatnya kalian berislam? Ya sama kami juga masuk ke dalam neraka. Faqad sirtum ma'ana finar, sekarang kalian ini berada dalam neraka. Qalu kanat lana dzunubun fa ukhidna biha, sebenarnya kami ini betul Islam, tetapi kami ada dosa yang belum kami tobati, fa ukhidna biha, kemudian kami disiksa di dalam neraka ini dengan sebab dosa tersebut. Fasami Allahu ma qalu, kemudian Allah taala, kata Rasulullah, mendengarlah olok-olokan orang-orang kafir ini terhadap orang Islam. Fa amara biman kana fin nari min ahli qiblah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kepada orang-orang yang di dalam neraka, yang termasuk mereka itu orang-orang Islam, fa akhriju, keluarkanlah mereka. Falamma ra'a dzalika man baqiya minal kuffar, manakala melihat yang demikian orang-orang kafir inilah, bah, kenapa dikeluarkan?
Qalu mengatakan ya laitana kunna muslimina, wahai celakanya kami seandainya kami dahulu itu masuk Islam, panukhriju kama kharaju, niscaya kami akan keluar daripada api neraka ini sebagaimana orang-orang yang baru dikeluarkan tersebut. Qala summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Rasulullah SAW membacakan ayat ini, alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Itulah di antara keadaan-keadaan orang-orang yang belajar tauhid namun syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tinggalkan. Dengan alasan apa? Kami tawakal sama Allah, kalau ada perintah di hati melaksanakan, kami laksanakan. Padahal masalah perkara nafsu dengan hati pun belum kenal. Itu masalah. Orang itu belum tahu lagi yang namanya perintah hati dengan perintah hawa nafsu, itu belum bisa mengenali, lalu menunggu perintah sampai keluar daripada waktu. Nah, jadi guru saya dulu pernah ditanya, seseorang, guru, bolehkah kita ini setelah belajar tauhid melepas syariat? Jadi kata guru saya, boleh, syaratnya cuma satu, apa? Hilangkan akal kamu, kata beliau. Apabila orang itu tidak berakal, kata beliau, boleh meninggalkan syariat. Karena syarat orang Islam itu lah harus yang melaksanakan ibadah itu syaratnya 3. Islam, balik, berakal. Kalau satu saja di antara yang 3 itu, kata beliau, tidak ada, maka boleh orang itu meninggalkan syariat. Islam, balik, berakal. Kalau Islam saja tapi tidak balik tapi berakal, belum wajib melaksanakan syariat Rasulullah. Kalau balik, berakal tapi tidak Islam, tidak diwajibkan melaksanakan syariat Rasulullah. Satu di antara yang 3 tersebut, kata beliau, apabila tidak ada, maka boleh orang itu meninggalkan daripada syariat. Itu aja syaratnya. Kalau ingin melepas syariat orang-orang yang tauhid, ya terkadang malah orang-orang yang belajar tauhid lah, yang gurunya yang masih aneh-aneh lah, mereka melepas syariat lah, tidak mau sholat. Jadi terkadang setelah ditanya, aku cukup begini aja sholat, katanya. Karena makna sholat itu adalah ingat, aku ingat dengan Allah Ta'ala, sudah sholat aku, katanya. Nah, orang-orang yang seperti inilah, ini di dalam hadis ini nanti di dalam kubur itu mereka itu dinamai al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid namun masih berdosa. Namun apabila sudah mereka masuk ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu namanya golongan jahannamiyun. Jahannamiyun. Kalau di dalam kubur itu namanya al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid namun berdosa, itu disiksa di dalam kubur. Sama siksaan seperti orang kafir. Itu sakitnya. Kalau orang Islam, misalnya orang Islam adalah siksaannya 10 kali lipat. Nah, sedangkan orang ahli tauhid tapi mereka ini melepas syariat, itu dosanya sama dengan dosanya orang kafir, lebih berlipat ganda. Karena ketauhidan mereka adalah tidak membuahkan daripada hasil melaksanakan daripada perintah Rasulullah SAW. Itu aja bedanya. Kalau ketauhidan seseorang bisa membuahkan hasil bahwasanya mereka itu melaksanakan syariat Rasulullah, nah berarti pas sudah tauhidnya tadi. Tapi apabila tidak membuahkan, berarti termasuk golongan muwahhidin, golongan yang golongan yang akan disiksa di dalam kubur, al-muwahhidin. Sedangkan apabila mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka nama mereka berubah lagi menjadi al-jahannamiyun, golongan bekas-bekas orang ahli neraka jahanam. Nah, surah Al-Hijr ini artinya golongan-golongan Al-Hijr. Hijr ini adalah suatu kota di antara Madinah dengan Mekah, di antara Hijaz
dengan negeri Syam. Itu ada namanya kota Hijr. Sampai sekarang masih ada lagi. Bahkan bangunannya adalah bekas reruntuhan bangunannya ada. Bekas goa batu yang pernah disambar petir pada waktu itu masih ada. Sumur pun di situ masih ada. Jadi Al-Hijr inilah, ini suatu kota yang pernah didiami dahulunya oleh golongan kaum Nabi Soleh alaihi salam. Siapa kaumnya? Yaitu golongan Samud. Kadzabat Samudu bitagwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Golongan Samud itu mendustakan. Jadi ceritanya apalah? Dalam surah Al-Hijr ini diceritakan bahwasanya Nabi Soleh alaihi salam lah yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada golongan Samud yang berada di negeri Hijr, kota Hijr. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Soleh ini untuk mendakwahkan syariat Allah, yaitu la ilaha illallah. Nah, ternyata golongan mereka inilah, golongan Samud ini tidak percaya. Kami bisa percaya wahai Soleh apabila sampian bisa mengeluarkan unta besar, unta betina yang besar keluar daripada batu yang di gunung ini dan langsung melahirkan seekor unta yang untanya tadi sama besarnya dari seperti ibunya. Kan di luar akal. Unta dikeluarkan daripada batu, habis itu langsung bisa melahirkan, dan bayinya bayi daripada unta tadi besarnya seperti ibunya. Kalau kamu sanggup wahai Nabi Soleh, maka kami beriman kepada sampeyan. Nabi Soleh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas permintaan kaumnya tadi. Berdoa, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terbukalah Hijr. Hijr itu kan artinya batu. Makanya surah Al-Hijr, surah batu. Golongan Ashabul Hijr, golongan yang dahulunya mempercayai daripada batu tadi. Keluar unta betina. Yang dikatakan di dalam surah itu naqatullahi wa suqyaha, itu adalah untanya Allah. Naqatullah, unta betinanya Allah, melahirkan kayak unta tadilah. Untanya itu sangat besar, melahirkan anak daripada unta tadi besarnya seperti ibunya. Jadi kata Nabi SAW, syaratnya inilah kalau kalian ingin aman. Ini kan sudah ku tampilkan mukjizatku, kata Nabi Soleh. Sudah ku tampilkan mukjizatku yang datang dari Allah. Sekarang kalian beriman apa tidak? Ternyata yang beriman cuma 120 orang. Coba bayangkan. Yang kafir 5.000 orang. Sedikitnya itulah yang beriman. Nah, Nabi Soleh alaihissalam ini memperingatkan kepada orang-orang kafir yang tidak percaya akan kenabian Nabi Soleh. Wahai kaumku, ternyata kalian tidak beriman. Cuma aku peringatkan dua hal. Yang pertama, jangan diganggu unta betina ini. Jangan diganggu. Nanti akan kuberikan giliran-giliran kalian untuk minum sumur, minum air di sumur. Apabila hari tanggal 1 unta ini mau minum, jangan diganggu. Maka sekali minum unta tadi pas sumur yang paling dalam itu langsung kering. Coba bayangkan, untanya Nabi Soleh alaihissalam langsung kering. Jadi bergilir, bila hari ini untanya Nabi Soleh minum, habis kering. Besok harinya baru golongan orang-orang kampung. Bergantian, setiap hari bergantian. Jangan diganggu kata Nabi Soleh. Kita bergiliran aja. Bila unta ini minum jangan diganggu. Berarti giliran kalian besok. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan disembelih, jangan dibunuh. Apabila dua hal ini kata Nabi Soleh alaihissalam kalian lakukan, maka akan turun azab kepada kalian. Yang namanya sudah kafir adalah, yang namanya sudah kafir
disembelihnya unta betina tadi, disembelih mereka. Fa akhadathum sayhatu musbihin fama agna anhum ma kanu yaksibun. Kemudian datanglah petir yang menyambar-nyambar kepada mereka. Binasalah 5.000 masyarakat atau penduduk kampung pada waktu itu. Yang diselamatkan Allah Ta'ala cuma 120 orang. Fama agna anhum ma kanu yaksibun, maka tidak akan bisa sesuatu yang menolong mereka daripada yang mereka kerjakan. Jadi ada mereka ini karena disebutkan sebagai ashabul hijr, orang-orang batu. Mereka ini bisa melubangi gunung, Pak. Batu gunung itu dilubangi mereka, dibikin mereka gua, dibikin mereka rumah. Padahal tidak pakai alat modern seperti sekarang. Itu golongan Samud. Jadi gunung, batunya yang begitu besar itu dilubangi mereka, dibikin mereka rumah. Fa'akhadathum sayhatu musbihin, kemudian menimpalah kepada mereka petir yang menyambar-nyambar pada waktu subuh hari. Fama agna anhum ma kanu yaksibun, maka tidak ada manfaat bagi mereka yang mereka lakukan untuk melindungi mereka. Najallahu salihan wa ma'ahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Soleh dan orang-orang yang berserta beliau, yaitu 120 orang. Wa ahlaqallahu allo 5,000 fi baitin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan 5.000 manusia. Semuanya yang berada dalam rumah, baik dalam rumah mereka atau berada di dalam goa atau rumah-rumah batu mereka, dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Summa irtahala Soleh ilal Makkah, kemudian Nabi Soleh ini berpindah. Nah, di sini. Jadi tempat itu sudah dibinasakan Allah, sudah diadab Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh tidak mau lagi berdiam di kota Hijr tadi, di antara Hijaz dengan negeri Syam. Kemudian berpindahlah Nabi Soleh alaihissalam, kata Rasulullah, ilal Makkah, ke Mekah. Wa ufiya biha, dan diwafatkan di Mekah. Wa umruhu samanun wa khumsuna sanah. Sedangkan umur Nabi Soleh pada waktu itu cuma berumur 58 tahun saja. Tidak panjang seperti nabi-nabi yang lain, 58 tahun. Berpindah Nabi Soleh ke Mekah. Nah, berkata ulama-ulama kita inilah, berkata ulama-ulama kita, bahwasanya apabila kita berada atau melewati suatu tempat, yang tempat itu termasuk tempat berkumpulnya orang-orang yang diajab Allah Subhanahu wa taala, kita disuruhkan mempercepat jalan kita. Di Indonesia banyak agama yang selain daripada agama Islam. Kita melewati daripada kuburan-kuburan mereka itu disuruh kita mempercepat, bukan kita memperlambat. Lihat foto, oh ini fotonya si Yuaichi, ini fotonya si Lingci. Mau lihat foto-foto orang Cina? Kan mereka beredar dengan agama kita berlambat-lambat di situ. Nah, jadi dikias oleh ulama-ulama kita, disunatkan kita itu mempercepat melewati daripada tempat-tempat golongan-golongan yang diadab Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlambat-lambat. Ini beda dari kami aja kuburannya loh, kita pandang-pandang, jangan. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, ini anaknya Sayyidina Umar yang sering mengikuti Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar, marorna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dahulunya pernah berjalan-jalan dengan Rasulullah alal Hijr, di kota Hijr, tempat yang pernah dibinasakan Allah taala golongan ashabul Hijr. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum illa an takunu baqina hijran an yusibakum mithlu ma asabahum. Rawahul Bukhari. Janganlah kalian sekali-kali masuk ke tempat atau ke rumah orang-orang yang pernah mereka itu menzalim diri mereka, yang pernah dibinasakan Allah.
Itu masuk aja dilarang, apalagi bikin rumah di sana. Ini jelas-jelas ini ada banyak kuburan, yalah kuburan ini kuburan bukan orang-orang Islam. Lalu ada orang menjual tanah di daerah sana, dekat sana, murah 10 juta, kita belilah. Jangan dibeli, kata Rasulullah. La tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum. Janganlah wahai sahabat, kalian masuk bekas-bekas rumah-rumah yang mereka dahulu pernah menzalim diri mereka, yang dibinasakan Allah Ta'ala. Padahal ini sudah berlalu berapa ratus tahun di zaman Nabi Soleh. Di saat jalan-jalan Abdullah bin Umar dengan Rasulullah SAW jalan-jalan, kata Rasulullah, jangan masuk, jangan masuk. Jangan masuk, jangan dimasuki. Itu masuk aja itulah, apalagi bertempat tinggal di sana. Apalagi kita beli tanah di samping sana, murah aja, mumpung masih promo aja 10 juta, dibeli, siapa tahu mahal. Dijual mahal nanti. Illa antakunu baqina, terkecuali kalian, kata Rasul. Nah, ini di antara sunnah Rasulullah lah, bila kita melewati tempat-tempat yang tempat itu adalah tempat orang yang diadab Allah Ta'ala, illa antakunu baqina, terkecuali kalian boleh melewati tempat tersebut kalian di dalam keadaan menangis takut dengan azab Allah. Hidran ayyusibakum mislama asabahum, khawatir kalian akan diadab Allah, menimpa kepada kalian adab tersebut sebagaimana telah menimpa kepada mereka yang berada di tempat tersebut, kata Rasulullah. Wah, dia berpikir 2 kali sudah ini aja mencari tanah di samping kuburan-kuburan non muslim. Itu pastilah, kalau tidak Islam itu jelas pasti kalah. Inna dina indallahil Islam, ini bagi agama kita, kita bukan menghinakan mereka. Ini keyakinan kita, akidah kita, bahwasanya Islam saja yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain daripada Islam ibarat itu bukan agama Allah. Kalau bukan agama Allah, pasti itu termasuk golongan yang disiksa di dalam kubur. Kalau itu termasuk golongan yang disiksa di dalam kubur, disunnahkan kita jangan masuk, apalagi jangan berdiam di sana, beli tanah di sana, bangun rumah di sana, jangan. Terkecuali kalian, kata Rasulullah, antakunu baqina hidran ayyusibakum mislama asabahum, terkecuali kalian bila lewat di sana, kata Rasulullah, menangislah kalian, baqina, kalian menangis, hidran, sebagai rasa takut, ayyusibakum, siapa tahu menimpa kalian sebagaimana mereka pun ditimpa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulunya. Jadi disunatkan kita lah, bila melewati tempat-tempat yang di tempat tersebut ada golongan-golongan yang disiksa Allah, mempercepat jalan kita. Jangan lambat-lambat, jangan dilihat-lihat lagi, ini tanahnya bagus, ini perlu patut dibeli, ini pas di hok lagi jalannya, ini pas ini datarannya nih datar, tidak gunung-gunung, tidak jurang, ini pas tanahnya aja. Jangan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahkan kata Rasul di dalam sabda Nabi SAW yang lain, la tashrubuhunal ma', janganlah kalian, kata Rasulullah SAW, minum air yang air tersebut dahulunya pernah tempat pengazaban orang-orang golongan yang terdahulu. Minum air di sana itulah, apalagi berumah di sana, mengembang biakan binatang-binatang di situ juga, di tempat-tempat orang yang disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan. Khawatir, kata Rasulullah SAW, lah menimpa, karena itu akan memberi bekas, Pak, akan beri bekas. Fa wa rabbika lanas'alahum ajma'in amma kanu ya'malun. Di dalam ayat yang ke-90 sampai ke-93 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhan kamu, wahai Muhammad,
niscaya mereka itu akan kami tanya semuanya amma kanu ya'malun, terhadap sesuatu yang telah mereka kerjakan di dalam dunia. Apa yang ditanyakan di dalam dunia itulah nanti di akhirat tuh yang ditanyakan tuh mulai mana, mulai mana. Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yakhuttu khutwatan illa su'ila anha ma arada biha. Tiadalah seorang hamba itu melangkah satu langkah, kata Rasulullah, terkecuali akan ditanya daripada langkahan tersebut ma arada biha, apa yang diinginkannya dengan langkahan tersebut. Jadi mulai kita akil balik nih lah, langkah kita pertama ini malam misalnya lah, malam bermimpi mimpi basah, lihat sempak basah, lihat celana basah, timbul Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, bila lambat-lambat dicuci itu timbul Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, itu kelihatan, maka keras tuh lah, keras tuh. Nah orang-orang yang bermimpi basah itulah mimpi basah, berarti itu sudah dihitung balik. Bila tidak pernah bermimpi basah, apabila puting susu kita ini sakit keras nih, puting susu kita nih keras, bila dipencet dipegang begini sakit, itu berarti sudah balik. Yang ada di antara orang-orang itulah yang tidak mimpi basah, ada ditandai dengan apa? Suaranya sudah mulai besar, suaranya besar. Yang kedua, bila tidak mimpi basah, suaranya tidak besar, suaranya besar. Yang ketiga, nih puting susu kita ini nah sakit, bila dipegang begini sakit, berarti itu balik. Nah besok paginya kita bangun tidur lah mandi, nah itu langkah pertama kita itu akan ditanya sampai kita meninggal dunia. Berapa puluh tahun umur kita? Ma min abdin yakhutu khutwatan illa su'ila anha ma arada biha. Tidak ada seorang hamba, kata Rasulullah SAW, yang melangkahkan satu langkah saja, terkecuali akan ditanya satu langkah tersebut ma arada biha, apa yang diinginkannya dengan langkah tersebut. Akan ditanya, kamu paginya habis malam mimpi basah tuh kemana? Langkah pertama tuh akan ditanya. Besok harinya ditanya lagi. Semua langkah-langkah kita akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Coba. Jadi wajar sajalah, wajar saja satu orang tuh nanti ada yang berapa tahun. Penghisapan tuh begitu lama. Penghisapan tuh sangat lama. Di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, semua hamba itu akan disuruh membaca kitab amalnya. Berapa halaman? 99 halaman. Satu halaman itu, kata Rasulullah SAW, itu panjangnya buku kita itu sejauh mata memandang. Ya anggap aja misalnya lah mulai sini habis pandangan kita adalah karena mata kita rabun-rabun di sini. Anggap aja 20 kilo. 20 kilo ujung tombak tuh kelihatan masih. Nah, 20 kilo itu kita membaca. Dua baris, stop dulu, kata Allah Ta'ala. Nah, ini kamu mulai akil balik dah. Langkah pertama kamu ke sini. Pertanggungjawabannya bagaimana, kata Allah Ta'ala? Satu. Baris kedua begitu lagi sampai 20 kilo panjangnya buku amal kita tuh lah. Itu baru satu halaman. Satu halaman tuh berapa hari nanti di hari kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari itu di sisi Allah Ta'ala nanti di hari kiamat ka yaum ka alfi sanatim mimma ta'udun, sama dengan 1000 hari. Ka alfi sanatin sama dengan 1000 tahun di dalam dunia. Ada yang satu hari satu halaman tuh lah, satu halaman tadi tuh nah, satu hari sama dengan 1000 tahun di bumi. Halaman kedua, kata Allah Ta'ala, baca buku amal kamu. Umur 15 tahun, begini. Stop. Ini cerita kakimu ini melangkah ke sini ada apa? Sampai jumlahnya 99 halaman. Coba, itu baru satu orang manusia. Kira-kira kapan selesainya itulah?
Nah, itulah nanti yang akan dipertanyakan, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Pas demi Tuhan kamu wahai Muhammad, lanas'alannahum ajma'in, kami akan menanyakan mereka semuanya, amma kanu ya'malun, terhadap sesuatu yang telah mereka kerjakan di dalam dunia. Itu baru langkah itulah, belum lagi pekerjaan ibadah, sholat, macam-macam itu belum tak. Nah, sehingga guru-guru kita dahulu guru-guru kita dahulu mengajarkan kepada kita, nawaitu ma nawabihi salafuna soleh. Itu yang kita tanamkan di hati. Di saat kita bangun tidur atau ingin keluar daripada rumah, amalkan kata guru saya dahulu begini, nawaitu ma nawabihi salafuna soleh. Saya berniat wahai Allah sebagaimana niatnya orang-orang soleh dahulu. Jadi siapa tahu dengan ada niat seperti itulah, geritik hati kita yang ingin yang lain lah, sesuatu yang tidak bagus, itu diberi Allah Ta'ala geritik yang bagus. Mulainya mulai rumah inilah berniat yang tidak bagus inilah, tapi kita setelah keluar rumah mengamalkan amalan ini, nawaitu man nawabihi salafuna soleh, aku berniat sebagaimana niatnya orang-orang soleh dahulu. Diubah Allah Ta'ala. Makanya niat itu sangat berperan penting, Pak. Sangat berperan penting. Apalagi niat itu kita rasakan, bukan sekedar dibaca, tapi dirasakan maknanya. Nawaitu kama nawabihi salafuna soleh, aku berniat sebagaimana niatnya orang-orang soleh dahulu. Orang-orang soleh itu termasuk nabi-nabi, yalah. Nabi-nabi itu termasuk orang soleh. Nah, siapa tahu dengan niat seperti itu tidak ada niatan kita yang tidak bagus. Lalu keluar rumah itu langkah kita tergantung daripada niat kita. Niat kita bagus keluar rumah, ternyata di jalan entah sengaja atau tidak sengaja kita melakukan sesuatu, insya Allah diampuni Allah Ta'ala. Yang penting jangan berniat dahulu yang tidak bagus. Nah, apalagi inilah orang yang mengamalkan lah, aku keluar rumah niatnya membantu orang Islam, mengabulkan daripada hajat orang Islam. Itu kata Rasulullah SAW, itu sama dengan nilai pahala berhaji dan berumroh 1 tahun. Itu mulai rumah kita berniat. Itu terdapat di dalam kitab Nashihul Ibad. Nah, di dalam kitab Nashihul Ibad, orang yang berniat mulai keluar rumah lah, aku niatnya keluar rumah ini yang pertama membantu orang Islam, dan yang kedua mengabulkan hajat orang Islam. Jadi pekerjaan kita di kantor, di mana pekerjaan kita, niat kita tuh membantu orang Islam. Kita berdagang berarti membantu orang Islam yang memerlukan barang. Kita bekerja di pemerintahan berarti kita membantu rakyat bawahan kita. Jadi apapun pekerjaan kita itu otomatis selalu niat membantu. Kalau niat yang seperti itu, maka kita mendapatkan ibarat pahala itu sama dengan ibadah berhaji dan berumroh setahun yang diterima Allah. Jadi ada yang tiap hari berhaji berumroh, berhaji berumroh, berhaji berumroh, asalkan pasang niat. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita, dosa hati kita, dosa jiring kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat kita dengan sebab kita selalu melaksanakan daripada sunnah Rasulullah SAW, dan termasuk kewajiban kita bersama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita diwafatkan husnul khatimah, dikumpulkan beserta Rasulullah SAW dan mendapat syafaatnya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma antal minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.